Jelang akhir masa jabatannya, Presiden Jokowi semakin sering mendapatkan serangan, termasuk dari kelompok yang dulu mendukungnya. Mereka merasa dikhianati dan kini menyerang Jokowi tanpa henti. Mengapa fenomena ini terjadi? Podcast Cokro TV bersama Fahri Hamzah mengurai hal tersebut secara terang benderang. Fahri Hamzah yang dulu tukang kritik Jokowi menjelma jadi sosok yang membela Jokowi habis-habisan. Diketahui Jokowi sebentar lagi selesai pada 20 Oktober 2024, namun belakangan rangkaian serangan yang lumayan masif terhadap Jokowi dan keluarganya. Mulai dari Mahfud MD ikut-ikutan sebut Jokowi itu Mulyono, ramainya isu Fufu Fafa, hingga Jet Kaisang. Serangan-serangan tersebut bisa dikelompokkan menjadi beberapa jenis nih. Ada yang basisnya itu kebencian alias memang dasarnya tak suka dengan Jokowi dan keluarganya. Ada basisnya karena kekalahan pemilu, sebut saja kelompok pendukung Anies Baswedan. Kekalahan ini yang kemudian menjadi energi yang masih tetap menyerang Jokowi. Kelompok ketiga basisnya karena faktor merasa dikhianati oleh Jokowi. Jadi ini kelompok katakan saja civil society pro demokrasi yang masih melihat bahwa Jokowi ini tadinya orang baik, tahu-tahu berkhianat. Jadi ini sesuatu yang mereka merasa ini harus diserang. Fahri dalam kesempatannya menegaskan dua hal. Pertama, bagaimana harus terbiasa melihat sistem bukan langsung menuju akibatnya. Terbiasa lah ngelihat sistemnya gitu. Jangan lari dulu kepada akibatnya gitu loh. Lihat di sistemnya dulu, sebab apa yang kita terima itu adalah karena kita ada dalam cangkang sistem yang kita nggak bisa keluar dari situ. Nah, karena itulah saya setiap melihat ada orang benci kepada Pak Jokowi pun, ada orang yang nggak bisa terima dan sebagainya, itu saya lihat dalam kerangka sistemnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berusaha tidak mempersonalisasi setiap persoalan. Menurut Fahri, banyak orang yang tiba-tiba menjadi sangat personal. Artinya, banyak sosok yang kita anggap pemikir besar pun tidak bisa keluar dari personalisasi ini. Tiba-tiba ada pejabat menjadi sinis, ya. Bahkan kayak Pak Mahfud nyebut Pak Jokowi pun dengan Mulyono dan agak kasar lah belakangan ini. Menurut saya itu pribadi. Jadi ada wilayah pribadi dia yang kena serang, yang itu kemudian dia sulit terima. Gitu. Memang orang tuh sulit nyari orang yang kalau diserang pribadinya itu biasa-biasa saja. Gitu. Karena yang kalau kita belajar dari kedewasaan pemimpin kan, termasuk dalam agama Islam itu pemimpin agama ya. Nabi itu kan masalah dia itu kan dia nggak pernah tersinggung kalau masalah pribadinya kan. Dia cuma cemburu kalau agama kan, kira-kira begitu kan. Betul. Tapi pribadi itu sama sekali tidak bergeming dia. Jadi, nah saya kira ini yang terjadi di kawan-kawan kita itu tadi. Satu, personalisasi. Yang kedua, nggak lihat gambar besar. Loh, ini gambar besar, ini semua normal kok sebagai akibat dari sistem yang ada. Bahwa kita kemudian sebelum-sebelumnya nggak kritik sistem ini karena kita dapat untung. Tapi begitu kita rugi, kita marah-marah kepada individunya. Padahal sebelumnya kita juga dapat untung. Ini yang misalnya para pengkritik Pak Jokowi dan yang kemudian sebelumnya adalah para pendukung Pak Jokowi, terus tiba-tiba jadi kayak militan, kayak gelap mata gitu. Menurutnya, para pembenci Jokowi saat ini juga harus mengkoreksi dirinya sendiri lantaran mereka berada pada sistem yang sama. Fahri, sentil elit doyan konflik. Partai Gelombang Rakyat atau Gelora menggelar diskusi bertajuk Melepas Jokowi Menyambut Prabowo Menyongsong Indonesia Maju yang disiarkan lewat YouTube Rabu 25 September. Wakil Ketua Partai Gelora Fahri Hamzah yang turut serta sebagai pembicara menegaskan bahwa tema diskusi ini mencerminkan situasi politik terkini. Dan kita sedang membicarakan salah satu tema yang paling penting dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kami tidak mendramatisasi tema ini, tetapi memang faktanya demikian. Mantan Wakil Ketua DPR Republik Indonesia periode 2014 hingga 2019 itu memuji langkah Presiden Jokowi yang melibatkan Prabowo dalam pemerintahan adalah bentuk rekonsiliasi politik usai 2 kali pemilu yang berlangsung sengit. Atas kebijaksanaan Jokowi tersebut, Fahri pun tidak heran jika hasil survei poltreking terbaru menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 86,5%.
Menurutnya, angka tersebut membuktikan bahwa masyarakat mendukung keputusan-keputusan yang diambil Jokowi termasuk soal rekonsiliasi. Banyak orang yang tidak mau terima hasil-hasil ini, tapi kita sebagai bangsa yang bersyukur, kita harus mau mengakui bahwa ada kebesaran jiwa dari para pemimpin yang akhirnya menyatukan kita, menggabungkan kita, dan menciptakan approval dari rakyat. Saya barusan membaca polling terakhir dari poll tracking tadi pagi, approval rate Pak Jokowi hari ini 86,5%. Jadi sudahlah, kita ini elit nih omong kosong, banyak yang ngawur, hanya pingin konflik nggak jelas alasannya, ya kan? Sementara masyarakat itu senang dengan apa yang sudah diputuskan oleh Pak Jokowi dan juga senang dengan hasil yang terjadi pada Pilpres yang lalu, yang artinya ide keberlanjutan dan rekonsiliasi adalah tema kita ke depan. Motif terselubung Partai Gabung Prabowo. Wakil Ketua Partai Gelora, Fahri Hamzah, menaruh kecurigaan terhadap beberapa partai politik yang ingin bergabung dengan pemerintahan mendatang. Menurut Fahri, bergabungnya parpol yang pada Pilpres kemarin berseberangan dukungan berpotensi memecah belah persatuan yang sudah terjalin antara Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo. Fahri menyebut ada indikasi beberapa pihak berupaya mengganggu soliditas kepemimpinan Prabowo dengan cara seperti menyingkirkan Gibran Rakabuming terlebih dahulu. Sikap ini dinilai Wakil Ketua DPR Republik Indonesia periode 2014 hingga 2019 menunjukkan niat berkoalisi yang tidak tulus. Saya ingin menggarisbesarkan poin ini karena saya ada kecurigaan, kami ada kecurigaan terus terang aja. Banyak yang sekarang ini bergabung motifnya bukan untuk bersatu. Tapi paling tidak mereka dua punya motif yang menurut saya harus dihindari. Yang pertama adalah motif untuk memecah persatuan yang sudah muncul di antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Menurut saya kita tidak bisa berkoalisi dengan kelompok yang ingin memecah apa yang sudah solid. Ada yang ingin mengganggu kepemimpinan Pak Prabowo dengan menyingkirkan Mas Gibran terlebih dahulu misalnya di tengah jalan. Ini adalah niat-niat berkoalisi yang tidak ikhlas. Kalau mau ikhlas, terima hasil pemilu, nyatakan hasil pemilu, ungkapkan terima kasih kepada Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang telah mempersatukan kita, dan akui bahwa kepemimpinan Pak Jokowi dalam memimpin kita selama ini ada banyak keberhasilan yang harus kita terima. Baru kita bisa bergabung. Kalau itu tidak dilakukan, itu agak sulit bagi kita gitu.